kabar hari ini? Tentunya sangat baik. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji besarkan nama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu begitu sangat baik di saat-saat pandemi ini ya Ibu-ibu. Mungkin saat ini Ibu-ibu dapat berkat dan dapat sukacita yang luar biasa. Dan juga kalau Ibu-ibu yang saat ini sedang sakit sekalipun, biar kiranya bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan Ibu-ibu. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita akan memuji besarkan nama Tuhan, bagaikan bejana siap diberi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan
bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan kesehatan, kekuatan. Ini semua hanyalah kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami ibu-ibu kaum wanita GPDI Antioquia, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan terlibat dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan baru daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, agar supaya dia bisa berkata-kata yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga buat alat-alat elektronik yang kami pakai Tuhan, jaringan internet yang kami pakai Tuhan, biar itu bisa Tuhan berkati agar supaya kami bisa beribadah dengan lancar, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semuanya Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami membuka ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu masih semangat? Ya, ibu-ibu yang ada dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menari. Bila Roh Allah ada di sini. Mari bangkit berdiri. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari seperti menari. Ayo ibu-ibu, kita joget bersenang-senang pada siang hari ini. Lupakan kesusahan, penyakit hilang. Kita sambut betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus, yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun,
lagu dengan Sungai Sukacitamu. Kita bangkit berdiri, kita joget. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Ibu-ibu, sekarang kita akan mau mendengarkan firman. Ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya
kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari Ibu-Ibu kita bersatu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Ingin mendengarkan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan Yesus. Apapun firman-Mu saat ini, apapun yang akan Engkau katakan hari ini, biarlah kami mau menerimanya dengan hati yang terbuka. Karena kami tahu firman Tuhan itu menegur, mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami semakin lebih baik lagi, mengenal Engkau lebih dekat lagi. Mari Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk benih itu jatuh di hati kami yang terbaik ya Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa roh kegelapan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersatu hati kami hancur patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kemuliaan hanya untuk-Mu saja ya Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan itu berasal dari hati-Mu, berasal dari pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu-Ibu sekalian, kita mengucap syukur, kita telah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya, mari kita akan mulai. Langsung saja kita buka di dalam Alkitab kita di 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, yang mau saya renungkan saat ini, yang mau saya tekankan saat ini adalah mengenai peliharalah harta yang indah. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, dan kita tahu saya sempat menyampaikan renungan sebelum seperti sekarang. Sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa Timotius itu memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia dididik luar biasa dari neneknya, ibunya, dan dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan Rasul Paulus. Ya, jadi sekarang bahwa kita mau lihat pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya bahwa harus memelihara harta yang indah. Kita mau pelan-pelan apa yang dimaksud dari harta yang indah. Bahwa saat ini kita tahu mengalami pandemi yang belum reda saat ini, segala sesuatunya orang akan menjaga ya barang-barang berharganya untuk masa depan mereka, atau harta-harta yang benar-benar yang mereka jaga, yaitu melalui kesehatan mereka. Hal-hal yang terpenting buat kesehatan yaitu mereka akan berusaha untuk memiliki asuransi buat masa depan mereka, kesehatan mereka. Nah, itu bagi kita semua itu wajib. Dan itu wajar, segala sesuatu kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan buat anak cucu kita. Nah, tetapi dalam firman Tuhan yang dimaksud harta yang indah adalah sesuatu ajaran yang sehat, ajaran yang benar dari Kristus. Kristus
menyampaikan kepada Rasul Paulus, Paulus harus sampaikan kepada anaknya Timotius. Jadi harta yang paling indah adalah Injil kebenaran, yaitu firman Allah. Berapa lama kita sudah ikut Tuhan? Mungkin sejak dari kecil, atau sejak muda kita baru kenal Kristus. Nah, harta itulah yang paling indah, yang harus dimengerti, yang harus diketahui, dan yang harus dipahami oleh orang Kristen pada umumnya. Nah, kemudian mengapa harta itu sangat berharga? Kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita membuka di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Injil itu tulisan yang sering kita baca setiap saat, bahwa harta yang paling indah adalah firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sebab tujuan segala sesuatunya dari Allah yang kita percaya saat ini, dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita untuk menjadi serupa seperti Dia. Serupa seperti Dia dengan arti sederhananya, hidup kita benar-benar tunduk dan taat semua perintah-perintahnya melalui firman Allah. Jadi harta yang paling indah adalah firman, ajaran sehat, kebenaran firman Tuhan yang sehat. Dan sering kita sudah dengar dari Bapak Gembala mengatakan bahwa kalau firman Tuhan itu hanya mengajarkan teguran, nasihat tentang dosa, tentang tidak hidup suci dan segala macamnya, itu memang tidak enak didengar oleh kita pada umumnya, karena menegur, mengingatkan yang sangat menyakitkan bagi daging kita. Tetapi bagi iman yang mau bertumbuh dalam Tuhan, itu adalah kekuatan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa harta yang indah itu adalah ajaran sehat dari kebenaran firman Tuhan yang didasarkan iman kepada Kristus, dan yang kita bisa renungkan bahwa siapa saja yang berhak mendapat harta indah ini, harta yang sangat berharga. Semua orang berhak, dan khususnya harta ini hanya akan diterima oleh orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita buka bahwa harta ini, Injil kebenaran ini harus disampaikan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Kita buka di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang berhak mendapat harta indah ini untuk semua umat manusia. Tetapi kembali lagi, responnya dari kita bagaimana? Sebab Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, sampaikan, ajar mereka. Sesudah mengajar kebenaran firman Allah, kebenaran Injil ini, kabar baik ini, maka mereka harus dibaptis. Dan kemudian hidup mereka harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita renungkan lagi
Terus bagaimana supaya kita mendapat harta ini? Mendapat ajaran yang sehat, mendapat ajaran kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Roma 10 ayat 17 sebagai ayat yang sering sudah kita hafal dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan saya coba merenungkan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Nah, kalau saat ini kita malah sering mendengarkan keadaan saat ini, itu tidak salah ya ibu-ibu sekalian. Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca, itu malah bisa membuat iman kita menjadi lemah. Karena apa yang didengarkan itu belum tentu menjadi membangun iman kita, tapi melemahkan iman kita. Banyak akibat pandemi ini, banyak orang tidak bisa bekerja, segala sesuatunya bisa dibatasi oleh pemerintah, segala sesuatunya kita harus bekerja, sekolah, atau beraktivitas di rumah, tidak dapat lagi keluar seperti dulu lagi, bisa sebebas-bebasnya, sudah tidak bisa. Karena segala sesuatunya itu sudah berubah. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala sesuatunya akan berubah di dalam dunia ini. Dan saat ini penggelapan firman Tuhan. Tetapi itu tidak harus kita menjadi lemah. Di balik semuanya ini, yang tadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus percayai bahwa Allah tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Sekarang tinggal tergantung kita. Apakah kita benar-benar mau bergantung kepada Dia atau tidak? Nah, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Pendengaran akan Injil, yaitu harta yang paling indah. Harta ini saya ingat di dalam kitab Amos mengatakan bahwa nanti pada akhir-akhirnya zaman ini orang akan mencari, orang akan berkeliling. Mencari apa? Kebenaran ini, ajaran yang sehat ini. Mereka tidak akan lagi menemukannya. Bahwa kalau sampai saat ini kita masih dapat merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, bila firman Tuhan itu yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Dan saat ini waktu-waktu yang ada, sempatkan waktu untuk baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita banyak sekali bisa merenungkan firman Tuhan melalui online. Kita bisa melihat pembicara-pembicara yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring firman Tuhan itu benar atau tidak. Segala sesuatunya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Dan bagaimana akhirnya di ayat, kita kembali di 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saat ini bagaimana supaya kita menjaga, memelihara harta ini? Yang pertama yaitu kita mau melakukan dengan penuh ketaatan. Di dalam Roma 6 ayat 17, kita mau buka di dalam Roma 6 ayat 17, bahwa dahulu kita adalah dosa, tapi sejak kita kenal Yesus, sejak kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Roma 6 ayat 17, firman Tuhan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kalau sejak dahulu kita adalah hamba Allah, tetapi kita bersyukur sejak kita terima Kristus, kita mau menjalani itu dengan penuh ketaatan, mengikuti semua perintah-perintah Allah. Nah,
Kemudian bagaimana kita menjaga dan memelihara harta yang indah itu? Yang kedua, pegang harta itu, pegang Injil, pegang kebenaran firman itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kita buka di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 mengatakan demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi saat pelayanan Paulus. Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi supaya mereka senantiasa taat. Taat terhadap apa? Kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar melalui pelayanan Rasul Paulus. Dengan kerjakan keselamatan itu, kerjakan iman kita, dasar iman kita saat kita sekali melangkah ikut Yesus sampai langkah terakhir tetap percaya kepada Yesus, tapi dengan ketakut dan gentar. Artinya di sini dengan arti sederhananya adalah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi segala sesuatu apa yang kita kerjakan, baiklah kita benar-benar menyerahkan semuanya melalui minta pertolongan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Jadi bagaimana kita menjaga, pelihara harta yang indah. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan. Yang kedua, pegang itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Buktikan bahwa kita adalah benar-benar pengikut Kristus yang sungguh. Jadi kalau saat ini akan timbul bukan hanya kita dikagetkan oleh keadaan pandemi ini, virus ini, tapi di lain pihak nanti akan terjadi bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa akan orang-orang akan mulai mengaku bahwa mereka adalah Mesias, mereka adalah Yesus di akhir zaman. Sehingga di dalam Alkitab juga mengatakan dalam firman Tuhan, Yesus juga mengatakan jangan engkau percaya kepada mereka. Saat mereka berkata seperti ini, engkau ikut ke sana, mereka ikut ke sini, engkau ikut ke sana. Jangan sampai kita terseret oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran firman Tuhan, harta yang paling indah itu adalah tentang ketaatan. Saya teringat lagi di dalam tadi 2 Timotius 3:16, segala tulisan kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar sejak kita muda, mungkin sejak kita dari kecil, bahwa itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dan Ibu kita tahu semua bahwa semua agama di dunia ini itu mengajarkan hal yang baik. Tetapi yang mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya menjanjikan keselamatan, kehidupan yang kekal hanya melalui Kristus Yesus. Ya, jadi setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, peliharalah harta yang indah itu. Di ayat sebelumnya 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 1 ayat 13, 2 Timotius 1 ayat 13 mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Diingatkan kembali kepada kita, pegang segala sesuatu yang engkau dengar, yang kita sudah diajar sejak muda, sejak kecil. Pegang itu
dan lakukan itu di dalam iman dan kasih, dalam dasarnya Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Jadi setelah kita merenungkan bahwa harta yang paling indah dalam kehidupan kita memang tidak dapat dinilai oleh harta dunia. Harta dunia bisa habis, harta dunia bisa hilang. Tetapi harta yang paling indah adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan bagi iman kita. Jadi kita akan terus pegang harta itu, ajaran sehat yang sudah kita terima banyak dari ajaran-ajaran yang sudah kita dengar setiap hari Minggu, bahkan hari-hari yang lain. Kemudian kita percaya bahwa keselamatan itu yang kita sudah jamin, yang sudah kita akan dapat adalah kehidupan yang kekal. Dan peliharalah harta itu yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan, dan inilah renungan firman Tuhan. Apapun menjadi permasalahan kita saat ini, kita benar-benar hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan. Segala sesuatu jawabannya hanya melalui firman Tuhan. Saat kita mengambil keputusan, saat kita mau berbuat segala sesuatu, saat kita mau melangkah, melakukan apapun itu, tanyalah kepada Tuhan. Berdoa, minta hikmat supaya kita benar-benar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini dan menjadi berkat buat kita. Tetap kuat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibu-ibu. Pada siang hari ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pimpin acara ibadah kaum wanita Antioquia secara online dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau berikan buat kami pada siang hari Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk ada di dalam persekutuan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Biar pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi pujian yang harum yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar Tuhan. Dan kami percaya Kau sudah melawat kami dimanapun kami berada pada siang hari ini Tuhan. Untuk seluruh kaum wanita Antioquia, Tebet juga dimanapun berada, juga pemirsa YouTube channel yang mengikuti acara ibadah pada siang hari Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu kami sudah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Kau sudah cukupkan. Yang dalam keadaan sakit Kau berikan Tuhan lawatan yang luar biasa, yang dan pergumulan Kau sudah berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pelayan siang hari ini Tuhan, baik memimpin puji-pujian, baik yang singer, juga yang pemain musik, juga terlebih lagi yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Tuhan tiap-tiap keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, para majelis semua, seluruh jemaat di GPD Antioquia Tebet Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga berikan hikmat pada Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Berikan hikmat, marifat, ekstra kekuatan, ekstra kesehatan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, para jajarannya Tuhan, seluruhnya Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan pertolongan Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini segera pulih dari kasus COVID-19 ini Tuhan, sehingga negara kami boleh terbebas dari kasus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat lawatan-Mu, buat pertolongan pada siang hari Tuhan. Berkati terus kami Tuhan, anak-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi anak Tuhan yang semakin kuat, semakin berkenan, dan semakin taat dan setia kepada Engkau. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah berubah buat kami, kasih setia-Mu tidak berhenti buat kami Tuhan, karena kami percaya kami menyembah Yesus Raja di atas segala raja, satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.